kita sebenarnya bukan mau membuka aib orang, tapi Mbak Kalina itu ternyata pernikahan ketiganya itu tidak dihadiri ayahnya. Dan ternyata setelah kita cek, ternyata pernikahan ketiga itu pernikahan siri. Sedangkan akte cerai yang diserahkan kepada saya, kebetulan saya yang ngurus semuanya. Saya yang ngurus ke KUA, saya yang ngurus semuanya. Pada saat saya cek, aktenya itu akte dari suami yang kedua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman media semuanya. Mohon maaf ya kalau misal tadi dulu atau apa gitu. Tentang pernikahannya Kak Vicky dan Kak Kalina, mungkin Dewi kenalin dulu ya sebelum menjelasin. Sebelah kanan ada dari pihak WO, Terina, dan sebelah kiri ada pihak vendor dari salah satu yang support kita. Nanti sebenarnya dari proses awalnya itu sampai detik ini sebenarnya Terina yang ngurusin. Jadi mungkin biar Teteh aja lagi yang menjelaskan ya Teteh seperti apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman media, terima kasih atas kehadiran hari ini. Memang saya sudah mengurus Vicky dari lamaran sampai hari H yang tadinya akan diselenggarakan di tanggal 21 Februari besok. Tapi mohon maaf, memang di tanggal 21 Februarinya kita batal. Tapi kita reschedule ke bulan Maret. Nah, kenapa reschedule-nya? Mungkin akan banyak pertanyaan. Karena ada satu hal yang memang belum dilengkapi, terutama administratif dari KUA. Jadi, kalau memang kita semua tahu bahwa dari KUA itu mesti ada tanda tangan atau kehadiran wali. Karena ini semuanya juga, kalau untuk berkas memang kalau teman-teman media sudah tahu kalau berkas sudah lengkap dari masing-masing domisili kecamatan. Kalina sudah lengkap, tapi ada satu hal yang belum dilengkapi, yaitu tanda tangan ayahnya. Saya pernah, mungkin kalau memang teman-teman yang pernah kesini kemarin konferensi pers juga pernah dengar obrolan saya bahwa ada satu yang belum dilengkapi, yaitu tanda tangan ayahnya. Jadi karena kita di negara Indonesia dan kita taat hukum, bahwa kalau belum ada tanda tangan ayahnya, kita belum bisa memproses acara tersebut. Jadi harus dengan tanda tangan ayahnya, atau andaikan ayahnya tidak bisa misalnya hadir, alhamdulillah ya bisa hadir. Tapi kalau memang tidak bisa hadir, penghulu hanya mau ada pernyataan dari tanda tangan ayahnya Mbak Kalina. Tapi di saat ini kayaknya Mbak Kalina masih kejar terus tanda tangan ayahnya gitu. Terkait restu dari ayahnya kan? Betul Mas, mungkin itu masalah intern Mbak Kalina dengan ayahnya ya. Jadi aku juga nggak bisa terlalu menjelaskan gimana-gimananya. Yang pasti penghulu KUA Gunung Putri cuman membatasi waktu sampai kemarin hari Kamis Mas. Jadi kelewat dari Kamis mereka nggak bisa bantu untuk menikahkan. Beda sama nikah siri ya Mas ya. Kalau nikah siri, mohon maaf, kalau yang memang wanita yang sudah menikah, mungkin dia bisa tanpa wali, jadi pakai wali hakim atau diserahkan kepada Pak Kiai. Tapi kalau untuk Islam di Indonesia, tetap walaupun ayahnya harus masih ada, tetap harus ayahnya. Itu sih sebenarnya yang menjadi kendala kami. Kenapa kami menunda di tanggal 21? Karena memang penghulu tidak menyanggupi menikahkan di tanggal 21 karena belum ada tanda tangan atau ketersediaan kehadiran ayahnya, ayah kandung Mbak Kalina. Jadi intinya belum dapat restu dari ayahnya. Kalau masalah dapat restu, mungkin sepertinya kalau belum tanda tangan berarti ya itu sih sebenarnya saya. Karena kalau memang yang diperlukan cuma tanda tangan, tapi tanda tangan itu kan sebenarnya dari hati orang tua mau tanda tangan atau tidak. Mana semua orang tua pasti suka anaknya menikah karena ini kan ibadah gitu kan. Tapi kalau misalnya ayahnya tidak memberikan tanda tangan atau tidak menginginkan kehadirannya untuk hadir di acara, kita tidak bisa memaksakan. Karena sama juga nanti aku jadi tindakan perdata ya jadinya ya, atau jadi malah melanggar hukum, memaksakan atau memaksakan pernikahan yang tidak sah di mata negara gitu. Pak Dedi mungkin dari
Vicky-nya sendiri udah berusaha untuk mendapatkan restu dari Ayahnya Kalina. Usahanya seperti apa? kalau dari pihak orang tua kan, kalau tidak salah ya, ibu sama bapaknya kan sudah tidak berumah tangga gitu. Kalau dari ibunya sih sudah didatengin gitu. Terus kalau misalnya untuk komunikasi by phone sejauh ini mungkin belum silaturahmi ke sana atau bagaimana juga kurang ini sih, karena kita ada PIC. Awalnya itu sebenarnya ada pemikiran kalau kita sebenarnya bukan mau membuka aib orang, tapi Mbak Kalina itu ternyata pernikahan ketiganya itu tidak dihadiri ayahnya. Dan ternyata setelah kita cek, ternyata pernikahan ketiga itu pernikahan siri. Sedangkan akte cerai yang diserahkan kepada saya, kebetulan saya yang ngurus semuanya. Saya yang ngurus ke KUA, saya yang ngurus semuanya. Pada saat saya cek, aktenya itu akte dari suami yang kedua. Dan dicek lagi suami kedua itu pada saat menikah dengan suami yang kedua ayahnya ada. Gitu. Jadi mungkin Mbak Kalina berpikir karena pernikahan ketiganya tidak ada ayahnya, berarti pernikahan keempat lancar-lancar aja. Mungkin pemikiran, ternyata pada saat saya konsul ke KUA, mungkin bisa ditanyakan langsung juga ke KUA Gunung Putri ya, karena saya kan berkasnya ditolaknya di KUA Gunung Putri karena acaranya itu kan di KUA Gunung Putri kan lokasinya. Itu posisinya tidak bisa, tetap harus ayah kandungnya yang mewalikan, atau kalau memang ayah kandungnya tidak sanggup atau tidak mampu datang atau tidak bisa, diwali hakimkan tapi dengan tanda tangan gitu. Bisa dibantu wali hakim tapi dengan tanda tangan. Tapi sampai saat ini saya belum mengantungi tanda tangan ayahnya gitu. Surat pernyataan pun belum ya? Belum. Jadi kalau memang kemarin teman-teman ngelihat ada postingan KUA di masing-masing pengantin, itu KUA domisili KTP, jadi hanya meminta surat pengantar. Jadi bukan KUA yang di Gunung Putrinya, karena KUA Gunung Putri itu yang wajib mengirimkan penghulu pada hari H, gitu loh. Jadi gitu. Jadi kenapa memang batal ya, bukan batal karena Mas Vicky-nya begini, Mas Vicky-nya begitu, atau ini memang murni dari pihak Kalina yang administratifnya belum bisa diselesaikan dan saya ditolak sama pihak KUA gitu aja. Oke. Kak Bibi berarti ini bukan batal ya, bisa dibilang ini diundur. Reschedule. Mungkin bisa dibilang. Mungkin Kak Bibi bisa menjelaskan. Kalau kepastiannya belum tahu gitu. Karena kan kayak misalnya kayak hari ini aja seharusnya kan besok sudah akad dan pesta gitu. Kan kita cuma bisa berencana apa nanti di kedepannya ada apa, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kalau misalnya untuk kepastiannya belum tahu apakah ini batal kah ataukah di reschedule kah gitu. Karena memang belum bisa dihubungi nih dari pihak keduanya, Kak Vicky sama Kak Kalina, nggak tahu di mana gitu. Tapi tadi Teteh sempat tadi menyebutkan bulan Maret, mungkin Iya. apa tuh maksudnya? Karena bulan Maret? kalau kita melihat venue yang tersedia itu untuk kosong di bulan Maret, karena April kita sudah puasa kan. Karena aku walaupun istilahnya batal di tanggal 21, aku harus buru-buru reschedule untuk booking venue-nya lagi. Karena venue-nya venue yang sama, Mbak. Dia nggak mau ganti venue kan. Otomatis aku mesti cari tanggal, dan venue juga belum mengirimkan tanggal yang kosong tanggal berapa, karena kan kalau mendadak ini kan kayak kita ngurusin ta'aruf ya. Jadi bukan kita yang mencari tanggal, tapi tanggal yang tergantung sama venue-nya gitu loh. Berarti ini tadi dari Teteh sendiri, kalau misalnya Maret itu reschedule Maret, tapi belum pasti juga ya, itu cuma ancang-ancang kalau dari sini. Iya, kemungkinan sebenarnya kembali ke tanda tangan sih Mbak. Seberapa lamanya dia meminta tanda tangan ayahnya gitu kan. Karena kita nggak tahu hubungan sebelumnya Mbak Kalina dengan ayahnya seperti apa. Kami di sini ibaratnya orang luar antara hubungan Kalina dengan ayahnya. Intinya karena pada saat pernikahan ketiga papahnya sudah tidak menjadi walinya gitu loh. Berarti kan memang Sudah masalahnya ada memang sebelumnya sudah ada konflik, intinya itu sih. Kalau Tapi dari yang- Kalina sendiri, berarti kamu nggak udah ada usaha apa? Dari keluarga sendiri mungkin usahanya ke Sih kalau kita kan udah dewasa lah gitu ya, antara Baby sama Kak Vicky gitu. Kayaknya kalau internalnya mungkin dia lebih tahu lah gitu. Sebenarnya kalau Baby sih kalau dipertemukan sama keluarganya Hayu ya belum pun ya nggak apa-apa gitu loh. Terus mungkin yang perlu diluruskan, ini perbedaannya mungkin sama nikah sebelumnya kan, ini nikahnya nikah kantor, nikah sah gitu. Jadi memang ada beberapa prosedur yang mungkin
baru diketahui gitu. Dan memang ada kebijakan-kebijakan baru juga ya Terina gitu yang Kak Vicky sama Kak Kalina belum tahu gitu. Kalau dari syaratnya Kak Vicky sih persyaratannya sudah komplit, sudah lengkap. Akte cerai waktu pernikahan sama sebelumnya ada, kartu keluarganya ada, semuanya lengkap gitu. Cuma memang yang dibutuhkan dari pihak pengantin wanitanya ini yang belum tersedia gitu aja sih. Udah memperkirakan nggak ketika tahu belum ada tanda tangan dari ayahnya, dari pihak Vicky udah memperkirakan kalau akan ada kendala seperti ini nanti? Kebetulan kan kita kan hire orangnya, hire PIC gitu sama Terina, jadi keluarga nggak terlibat di administrasinya itu enggak. Cuma jadi gitu ya. Nah, jadinya memang pada saat saya mendaftarkan, saya juga kan tidak terlalu tahu dalam ya seperti apa Kalina dan ayahnya. Pada saat saya pengecekan berkas, kok KTP ayahnya nggak ada, ya kan? Sedangkan Mbak Kalina jujur aja sama Mas Vicky ngasih data mepet nih ke kita. Kalau nggak salah senang ngasih data KUA itu, mungkin karena mereka sama-sama sibuk dan mereka mengurus, baru data ke KUA itu sekitar seminggu ke aku. Sebenarnya kalau nggak ada masalah seminggu pun kita masih bisa beres gitu. Tapi mungkin ada kalau di pemerintahan tuh ada namanya denda dispensasi gitu. Tapi kan kita lapor ke kecamatan dan segala macam. Cuman pada saat saya cek berkasnya Kalina di depan kepala KUA-nya, bahwa KTP ayahnya memang tidak ada. Dan saya sempat tanya sama Mbak Kalina, Mbak, ini nanti yang jadi walinya siapa? Karena kan mungkin kalau ayahnya nggak ada, kita pikir ada mungkin omnya, ya kan? Atau saudara laki-laki ayahnya, kan seperti itu kan biasanya kan. Tapi ternyata Kalina itu anak tunggal. Dan dan Kalina berpendapat bahwa kalau saya sudah menikah, saya nggak perlu pakai ayah karena saya bisa pakai wali hakim. Kalau versinya Mbak Kalina mungkin karena ketidaktahuannya ini ya, kalau saya bilang ya, jadi bisa berkesannya oh ya udah mungkin kalau bisa dibilang menggampangkan sih sebenarnya, tapi sebenarnya nggak segampang itu. Jadi ternyata pas dibawa berkasnya, penghulu memberikan saya tenggat waktu sampai hari Kamis kemarin tuh, Kamis setelah pengajian, belum ada juga tanda tangan dari papahnya Mbak Kalina atau kehadiran dari kesediaan kehadiran dari bapaknya Mbak Kalina, tidak ada sama sekali. Akhirnya saya yang memutuskan, mohon maaf Mas Vicky, Mbak Kalina, bahwa pernikahan ini kalau memang mau dicatat negara tidak bisa dilaksanakan karena ayahnya belum memberi tanggapan memberi kehadiran atau memberi tanda tangan. Itu sih sebenarnya. Tapi ketika pihak KUA meminta harus ada tanda tangan ayahnya Vicky, itu udah dikejar ke ayahnya Kalina. Iya, Mbak Kalina sudah coba dan Mas Vicky sudah coba tapi tidak diangkat, Mas. Teleponnya tidak diangkat dan SMS-nya, WhatsApp-nya tidak dibalas. Tidak coba didatangin ke rumahnya. Keberadaannya mungkin bapaknya Kalina di mana gitu? Tidak coba datang ke rumahnya. Rencananya mungkin minggu-minggu depan akan ada seperti itu Mbak, rencananya. Karena kan memang gimana pun juga saya harus ngejar surat-suratnya. Yang saya kejar suratnya sih sebenarnya, karena kalau suratnya belum selesai ya nggak mungkin kan urusannya pengadilan kan. Karena kalau pengadilan lebih lama lagi nanti ngurusnya. Keberadaan sang ayah sendiri sekarang di mana sih Mbak? Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Baby, kadang sekarang Kak Vicky tanya kenapa hari ini dia Tidak ikut. melahirkan, apakah memang lagi Vicky lagi rekaman sih. sedih banget atau seperti apa? Ya mungkin kaget iyalah ya, mereka kan berharap gitu loh, berharap ini ya lancar-lancar aja, cuma kan udah di luar dari keinginan dua-duanya gitu. Ya kalau setahu aku sih mereka lagi nggak bareng ya, lagi nggak tahu di mana kemana. Ya udahlah, dipikir biarinlah, mungkin orang pengen relax dulu atau apa Me time gitu, mungkin, me time waktunya. nggak masalah sih. Agak shock sih. Keberadaan Belum tahu, Kalina juga nggak tahu. nggak tahu, tapi ada komunikasi nggak dari Baby ke Kalina, mungkin dia curhat atau seperti apa sedihnya dia? belum. Biarin aja dulu lah, nanti kalau udah waktunya juga pasti ketemu. Ya, kemarin sempat ada foto sama Selin gimana tanggapannya? Sama Selin. Oh, Sama Selin kan ada satu program. apa itu buat sorry Apa pokoknya salah isu satu? aja gitu supaya gimana gitu. Nggak ngerti ya, setahu Baby sih dia memang ada satu program sama Selin. Kebetulan mungkin lagi makan, ada orang yang apalah, nggak ngerti gitu. Tapi kenapa Kalina seolah tidak tahu dengan hal itu gitu? Maksudnya Kalina sepertinya terlihat cemburu gitu melalui instastory-nya gitu. Sebenarnya mah kayak biasa aja lah, kayak syuting ini kan, syuting terus habis itu
lagi makan bareng, nggak tahu siapa yang story gitu aja sih sebenarnya mah, nggak ada gimana nggak ada. Tanggapan mama sendiri gimana Beb? Mama pokoknya ini sih masih ikutin aja dulu prosesnya seperti apa gitu. Berarti mama tahu ya kalau misalnya ini tidak batal teman diundur gitu. Jadi nggak terlalu kaget mama. Kalau mama sih mama kembaliin lagi sama dua-duanya, bagaimana dari pihak Kalina seperti apa, Vicky seperti apa gitu. Sebenarnya kan ini bukan permasalahan yang berat gitu, masih bisa diatasi, cuma tunggu waktu aja. Kalau menurut Debbie sih gitu sih. Oke, untuk vendor dari vendor mungkin. vendor sendiri ada kerugian nggak sih? Kan juga mundur ada nih. hitungan berapa harinya. Kerugian tidak ada. Baju tetap, kalau misalnya jadi menikahnya ya baju tetap dipakai. Kalau tidak jadi juga tidak ada kerugian, bisa dialihkan ke tempat lain. Jadi kedua belah pihak antara WO dan vendor juga tidak ada yang dirugikan. Kebetulan kami tidak ada merasa merugikan karena kita sudah mengumpulkan semua vendor yang terkait seperti catering. Kan catering kita berpikiran mereka pasti udah belanja ya beras atau cuma pihak catering juga bilang ya nggak apa-apa mas, nanti dipakai dulu sama klien yang hari itu juga, jadi dan bisa ditaruh di freezer juga dia bilang kan, jadi bisa dipakai untuk acara minggu depan tapi klien yang beda mungkin ya gitu. Dan kalau untuk saya sendiri kayak misalnya saya dekorasi, saya juga kan pegang dekorasinya itu, jadi untuk dekorasinya juga kebetulan juga kan bunga bisa saya alihkan ke untuk yang ke lain dulu aja sih, itu aja sih. Tapi kalau untuk model, kalau properti itu kan istilahnya dari kayak misalnya properti itu kan tidak bakal basi mbak, jadinya bisa disimpan di gudang sih. Kalau dari tempat kan udah bikin. Iya, kalau ada tuntutan dari mereka. Kalau tempat sih tidak ada tuntutan, cuma memang ada misalnya kayak deadline ya, misalnya dia minta hanya satu tanggal yang nanti akan diberikan sama kita tanggal berapa, tapi tidak bisa lagi akan reschedule, jadi hanya punya waktu kesempatan sekali reschedule, itu aja sih. Kapan reschedule yang Kemungkinan sih pertengahan Maret sih mas, tapi kalau untuk tanggalnya nanti Mas Vicky lah ya sama Mbak Kalina yang mungkin akan kepastiannya. Foto-foto masih dipajang nih Kak Baby di rumah. Iya emang karena reschedule mbak. Jadi bukan batal banget. Ya kalau batal kan foto-fotonya berarti udah nggak ada gitu kan. Aku mah di rumah Cikarang juga foto yang sama Semuanya. Saskia juga masih ada gitu ya, foto mah bisa apalah gitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu aja sih guys, thank you. Misalnya sebenarnya bukan isu, memang udah perjanjian dari sebelumnya sudah ada sama Rans Entertainment untuk akadnya. Kalau untuk live TV mungkin ada kali ya, soalnya Bibi nggak pernah ikut sih sampai ke area situ gitu kan, itu bener-bener Rans sama Kak Vicky gitu. Coba aja mungkin dari pihak Rans mungkin ditanya, jadi jelasnya seperti apa gitu. Yang live, rencananya live mau di Antv itu kan? Jujur ya nggak tahu sampai ke situ, coba deh tanya sama pihak Rans deh, karena Rans yang urus sih. Dari sini mungkin ada rencana untuk rembuk keluarga Baby dan Kak Vicky mungkin untuk membicarakan ini duduk bareng seperti apa? Belum ada atau? Berharap sih nanti Kak Vicky ini ya pulang gitu. Baby sih belum hubungin sih gitu. Nanti kalau misalnya Kak Vicky memang sudah datang, kalau memang dia mau perlu rembukan keluarga ya hayu. Kalau misalnya sekiranya dia mau punya keputusan sendiri juga silahkan. Sekarang Baby gimana boleh Kak nggak Vicky? video Video call. by phone atau video call dengan Vicky biar teman-teman media dengar. Iya sih sebenarnya nggak ini sih, biarin aja dulu ya. Nanti juga insya Allah dia juga nggak akan kok misalnya kayak buat libur syuting atau apa gitu. Biarin aja dulu lagi weekend, mungkin dia butuh me time gitu. Artinya mungkin Berarti- ada ketidakjujuran atau dari gimana sih dari Kalina ke Vicky? Karena mungkin Aduh ya Allah. Kalina nggak pernah cerita gitu kalau hubungan dengan ayahnya Kurang mungkin- harmonis. mungkin ya ada masalah atau gitu. Oh, kalau soal itu mungkin itu dari pihak mereka berdua kali ya yang lebih tahu gitu. Karena kalau aku jujur nggak mau terlalu dalam kalau nanya sama Kak Kalina, Kak sebenarnya tuh hubungan kakak sama keluarga gimana gitu, enggak. Takutnya kan orang nggak nyaman. Gitu. Itu sih. soalnya mbak, isu yang mereka hanya settingan aja mbak, kan mulai lama nih mbak di pemberitaan di sosmed sebenarnya. Sampai sang mantan komen loh. Ya ini kan sakral gitu kan. Iya nggak masalah, itu kan komentar orang gitu. Nggak bisa juga kita batasin, lu nggak boleh lo ya ngomong begitu lo ya, ini pernikahan kakak lo gitu, biarin aja lah gitu. Yang penting sih karena memang ada prosedurnya ya Terina, ada prosedur yang memang tidak bisa diwakilkan gitu. Mungkin kalau Baby sih lebih kesini aja, mungkin kan sebelumnya pernikahan Kak Kalina nikahnya belum nikah kantor mungkin, jadi ada beberapa hal yang memang dia tidak tahu sampai ternyata sampai
kalau misalnya Update-annya bahasanya ya sih, update-annya. bahasanya tuh sampai apa harus ada gitu loh, wali bapak semasih hidup itu harus ada tanda tangan dari ayahnya gitu, sampai sebegitunya gitu. Mungkin kalau nikah siri mah ya nyantai-nyantai aja kali, nggak harus begitu. Apa itu memang udah jadi tanda-tanda bahwa dari awal apa acara ya lamaran apa segala kan lebih dominan ke keluarga baby ya, ke Kak Vicky ya. Nah, sedangkan kalau umumnya nih kalau acara nikah kan biasanya lebih ribet di keluarga perempuan itu. Mungkin baby sudah ada kecurigaan atau ya kita juga orang awam mungkin paham ya, maksudnya ini lebih banyak di keluarganya Kak Vicky daripada keluarga Kak Kalina. Apa baby nggak ada kecurigaan sampai situ? Karena biasanya kalau orang nikah kan yang ribet pihak perempuan, ibunya perempuan. Sebenarnya gini sih, kalau dari keluarga Kak Vicky kan 5 bersaudara, sedangkan Kak Kalina tunggal gitu, dan ibunya posisinya sakit, jadi ya udah kita lebih ini aja gitu loh, lebih support aja sih sebenarnya kalau keluarga gitu. Jadi menunggu live antv bayaran lebih itu nggak tahu? Belum tahu, ya kalau ada bayarannya alhamdulillah. Belum tahu. Batalnya ini sebenarnya udah dari kapan sih? Ya per kapan sih? Hari Kamis. Kita baru tahu kemarin nih, Kalina baru. Karena KUA di sananya limitnya Kamis Iya, ya. Kamis. Kita masih menunggu hari Kamis waktu itu. Jadi Kamis saya bilang sama Mbak Kalina, Mbak kalau sampai Kamis tidak ada kesedihan papahnya untuk jadi wali atau tidak ada surat pernyataan memberikan bahwa Mbak Kalina boleh dinikahkan oleh hakim, mohon maaf dari pihak KUA tidak mengizinkan karena ini melanggar aturan negara. Itu aja sih paling teman media yang Jadi bisa disampaikan. mohon maaf kalau misalnya teman-teman media nanti nanya misalnya dari kami, karena memang sebenarnya sih surat semua itu yang menyampaikan saya ke Kalina ke Vicky, karena saya juga menyampaikan pesan dari KUA gitu kan. Jadi pada saat saya menyampaikan bahwa hari Kamis ini memang kalau memang ternyata Mbak Kalina tidak bisa membuat tantangan ya kita nggak bisa lanjut. Nah saya menyuruh Mbak Kalina beresin dulu urusan intern keluarganya, karena kan ini personal ya, keluarga antara anak sama bapak nih kasarnya gitu kan. Mana ada sih sebenarnya seorang bapak yang tidak menyayangi atau tidak mau menikahkan anaknya atau anaknya mau dibawa ibadah gitu. Betul. Kan. Nah sekarang berarti Mbak Kalina lah yang mestinya memang harus effort namanya kita mau nikah ya pasti kan kita baik-baikin orang tua dulu ya, mestinya kan gitu kan. Jadi ibaratnya memang mungkin ada hal yang kita tidak tahu antara hubungan Mbak Kalina dengan papahnya seperti apa, dan ini mungkin juga kan bukan konsumsi publik ya, jadi kami juga nggak berani banyak nanya sih, gitu aja sih. Kak, menanggapi isu mungkin nggak ayahnya Kalina atau Kalina mau minta mahar lebih ke Kak Vicky gitu? Yo. Nah, mau itu nanti dibeliin mungkin ini juga kan ya, gitu. Iya. Enggak udahlah aja apa? Enggak nyampe situ lah. Sebenarnya sih semua proses tanda tangan gitu loh. Gitu aja. Bukan mahar Terkait restu aja mungkin ya. bukan minta mahar lebih ya, Kabin. Woi lah emang Vicky anak sultan apa? Nggak, atau sebaliknya gitu. Mungkin atau Vicky sendiri merasa dipermalukan gitu kan. Benar. Kejadian ini karena Sampai dibilang kan Datasi. udah digembar-gembor dari awal kan, udah diramein dari awal. Merasa dirugikan Akhirnya nggak? batal menjelang hari H. Pinginnya mah lancar, tukang makeup juga semua udah pada ngubungin apa gitu kayak saya. Aku minta maaf juga ya Kak gitu kan ke vendor gitu, apalagi kayak orang catering, orang yang sudah jahit baju, jahit jas, malah keluarganya bikin banyak banget lagi. Makanya aduh nggak enak banget sebenarnya, cuma kan memang ada beberapa hal yang itu baby nggak bisa turun tangan sampai ke situ gitu loh. Kalau mau disamperin juga ke orang tuanya kayaknya terlalu jauh gitu, udahlah biarin biar ke Kalina, kan masih ada waktu juga nih Sampai Maret ya. Baby sendiri masa kecewa nggak? Kalau boleh jujur dari keluarga Mama, Bella, mewakili keluarga nih. enggak lah, enggak. Kan Jadi masih bisa di ini loh, masih bisa di apa? Diselesaikan gitu loh. Kecuali misalnya kayak ada hal yang berat tuh baru. Ini Kak mah Vicky masih- kapan mau Kalina mau bicara? Insya Allah Senin udah kembali aktivitas kok, Insya Allah ya. Tapi belum tahu juga nih, karena baby juga harus confirm juga kan ke pihak-pihak televisi gitu. Karena ada beberapa program reguler gitu yang memang kalau Kak Vicky nggak bisa syuting, ya kita harus confirm gitu. Dan Ini lagi Kak di luar Vicky kota? belum tahu di Oh, mana. belum tahu. Belum berani ngubungin. Nanti kalau dari pihak Kak Vicky udah ngubungin baru aku ngomong. Kalau ini kan waktu di awal kan emang juga kan minta restu dari Aska putranya Kalina. mungkin ya artinya ada dua restu yang harus dihadapi Vicky saat ini. Ya mungkin ya gitu, karena kan perbedaannya ini kan nikahnya nikah resmi ya Teh. Mungkin prosesnya agak ribet. Kalau misalnya untuk pihak Kak Kalina, keluarga, anak dan lain-lain, baby nggak mau terlalu dalam, biarin mereka aja nanti yang menyelesaikan.
Di komunikasi sama Kalina Kak Vicky belum ada juga? Belum. Oke. Yang tadi Nggak usah respon deh. Diduga untuk Vicky. oh kan nggak ada tulisannya, kecuali ada tulisannya buat Vicky atau keluarga baru kita kita apa yo? Enggak, belum, itu kan nggak apa sih, nggak ada untuk siapa kan luas gitu loh, asumsinya luas. Berarti keluarga tidak merasa tersinggung lah ya, bisa Bisa dibilang. dong. Kecuali buat keluarga Vicky ya itu baru beda urusannya.